good people, kalian pengen gak sih belajar untuk memahami dan jadi pendengar yang baik? Sini aku ajarin 6 tips mendengarkan supaya kalian bisa jadi support system yang baik bagi orang-orang di sekitar kalian yang mungkin punya masalah. Simak videonya sampai akhir ya. Yang pertama, harus open-minded dan bisa berempati. Misal, ada orang di sekitar kita yang ternyata ketika dia bercerita, prinsip dan nilai hidup dia atau pengalaman hidup dia berseberangan banget nih sama prinsip dan nilai hidup kita. Nah, kita tidak boleh menghakimi segala sesuatu yang sudah dia lakukan ataupun segala sesuatu yang sudah dia putuskan. Orang yang lagi cerita sama kita, even itu orang-orang terdekat, bisa jadi mereka berasal dari kultur yang berbeda, pola asuh yang berbeda, pendidikan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, dan hal-hal yang mungkin itu membentuk diri mereka saat ini, yang akhirnya membuat banyak prinsip, nilai, ataupun kebiasaan mereka yang berbeda dengan kita. Begitu juga dengan pengaruh bagaimana kita menyelesaikan masalah. Mungkin hal-hal yang menurut kita mudah, ternyata tidak mudah bagi orang lain. Maka dari itu, kita jangan pernah sekali-sekali menyepelekan permasalahan orang lain. Yang kedua, lakukan pendekatan yang tepat. Orang-orang yang lagi punya masalah dalam hidup mereka, biasanya mereka cenderung lebih sensitif. Maka dari itu, kita harus lebih berhati-hati dalam pemilihan kata kita ketika kita mendekati orang-orang tersebut. Berikan sebuah tanda atau perkataan yang menenangkan kalau kita tuh adalah tempat yang aman untuk dia bercerita. Aku tahu kamu lagi pengen sendiri, tapi misal nanti kamu butuh seseorang, aku tungguin di sini ya. Kamu bisa telepon aku kapan aja. Kamu nyamannya gimana? Mau aku temenin di sini dulu atau mau sendiri dulu? Nanti aku datang lagi ketika kamu udah ready untuk cerita. Misal kalau ditolak gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting kita udah memberikan tanda kalau kita adalah tempat yang aman untuk dia bercerita dan kita tidak memaksa. Yang ketiga, bertanya dengan tepat, yaitu kita fokus ke perasaannya terlebih dahulu, baru ke perilaku. Kamu gimana perasaannya hari ini? Setelah bangun tidur, apa yang lagi dipikirin? Nah, setelah kita tanya tentang perasaannya, selanjutnya kita tanya tentang perilakunya, alasan kenapa dia mengambil keputusan tersebut. Aku boleh nggak tahu kenapa kemarin kamu sampai kepikiran untuk melakukan percobaan suicide kayak gitu? Yang keempat, biarin lawan bicara kita lebih banyak ngomong daripada kita. Jadi, fokus kita adalah untuk mendengarkan dan nemenin dia. Jangan dipotong, dan fokus untuk melakukan yang namanya probing, seperti ini. Lalu habis itu gimana? Lalu hindari ekspresi-ekspresi yang negatif. Misalnya, masa sih kayak gitu? Sorry. Jadi gimana? Lanjut. Jangan buru-buru alihin perhatiannya. Misalnya, udah jangan sedih-sedih, ayo kita jalan-jalan aja sekarang. Cari makan. Kamu makan apa? Ramen. Kita makan aja yuk, biar lupa. Yang kelima, setelah mereka bercerita, kita bisa konfirmasi kembali. Nah, sometimes ketika mereka bercerita, mereka kan sedih. Otomatis mereka bisa nangis, marah, dan itu benar-benar menghabiskan energi. Jadi setelah itu, kita boleh bertanya, apakah dia ingin ditemani lagi? Atau dia ingin diajak ngobrol, atau mungkin dia ingin diajakin aktivitas yang lain. Yang keenam, terakhir, bisa lakuin kontak fisik bila diperlukan. Penelitian membuktikan bahwa kontak fisik dapat meningkatkan hormon-hormon bahagia di dalam tubuh seperti serotonin, oksitosin, dan lain sebagainya. Misal, jikalau sudah diperbolehkan, boleh banget kita sentuh, misal bagian tangan kita elus, atau bagian kepala kita pet-pet atau kita elus, atau jikalau sudah dekat sekali dengan orang tersebut, bisa kita peluk, atau kita temani dengan sentuhan-sentuhan yang memang dia sukai dan sudah diizinkan oleh yang bersangkutan. Oke deh good people, kurang lebih kayak gitu tipsnya. Semoga membantu dan semoga kita bisa lebih memahami orang lain dan jadi pendengar yang baik. Dadah! Thanks for taking the time to watch this video.